terkait dengan adanya gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Brigjen, konon begitu ceritanya, yang akan meringankan bahkan meloloskan Ferdy Sambo dari hukuman penjara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kalau kita mengikuti persidangan pembunuhan Brigadir Yosua dengan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan, memang membosankan. Kegiatan sudah berlangsung 6 bulan lebih. Kita tiap hari disuguhi dengan skandal drama yang memuakkan, dan yang membuat saya marah adalah merusak citra institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Ini yang membuat saya geram. Beberapa waktu yang lalu pada persidangan Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah masuk pada fase tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ferdy Sambo dituntut hukuman seumur hidup. Istrinya Putri Chandrawati dituntut hukuman 8 tahun penjara, Rizky Rizal dan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara, sedangkan Brigadir Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Ini beberapa hari yang lalu sudah saya berikan opini terkait dengan keanehan tuntutan jaksa penuntut umum, karena mengingat Eliezer adalah justice kolaborator. Kenapa dituntut lebih tinggi dari seorang Putri Chandrawati yang menurut saya adalah biang keladi skandal tragedi pembunuhan ini terjadi. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu terkait dengan Ferdy Sambo ada statement dari Menko Polhukam Mahfud MD. Dan hari ini saya membaca juga komentar dari Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto terkait dengan adanya gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Brigjen, konon begitu ceritanya, yang akan meringankan bahkan meloloskan Ferdy Sambo dari hukuman penjara. Sudah diberikan komentar keras oleh Pak Mahfud MD. Ada kejaksaan yang akan gigih memonitor kasus ini, kata Pak Mahfud MD begitu. Dan negara tidak akan takluk dengan mafia peradilan yang konon sedang dilakukan oleh sang Brigjen. Saya tidak tahu ini Brigjen polisi atau Brigjen TNI, saya tidak tahu. Sahabat Indonesia, ini pertaruhan besar. Kalau memang ada upaya kelompok tertentu untuk meringankan atau membebaskan Ferdy Sambo, artinya nanti akan mengkonfirmasi bahwa kekuatan Ferdy Sambo di Polri itu begitu besar. Faksi di Polri akan terkonfirmasi bahwa itu benar adanya kalau dugaan terjadinya kelompok-kelompok yang ingin membebaskan Ferdy Sambo. Bagi saya ini ujian terbesar dari Kapolri. Apakah benar ada kelompok yang dipimpin sang Brigjen untuk melakukan lobby-lobby membebaskan Ferdy Sambo? Sebetulnya ujungnya adalah pertahanan dari Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santoso. Meskipun saya sempat kecewa beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, beredar video sang Ketua Majelis Hakim sedang berkonsultasi dengan Kepala Bareskrim Mabes Polri. Ini aneh, Ketua Majelis Hakim berkonsultasi kepada Polri. Ini tidak lazim. Dan waktu itu banyak orang menduga jangan-jangan ada deal-deal tertentu. Nah, integritas dan kredibilitas
seorang Wahyu Iman Santoso dan kawan-kawan sebagai majelis hakim dipertaruhkan. Apakah beliau-beliau ini yang konon ingin disebut yang mulia ini bisa membentengi moral dan integritasnya untuk menahan setiap lobi-lobi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin meringankan Ferdy Sambo. Kalau ternyata nanti Ferdy Sambo dan kawan-kawan divonis dengan hukuman yang ringan atau bahkan sangat ringan, yang pertama itu melukai rasa keadilan masyarakat, yang kedua ada dugaan jangan-jangan upaya kelompok yang dipimpin oleh Pak Brigjen untuk meringankan hukuman Ferdy Sambo ini benar adanya. Saya berharap Pak Wahyu Iman Santoso menolak dan membuktikan bahwa tekanan-tekanan itu tidak mempan masuk ke wilayah integritas seorang hakim. Ini pertaruhan bagi majelis hakim. Di sisi ini pemerintah sebagai eksekutif tidak bisa masuk ke wilayah yudikatif. Dan untuk itu kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus memonitor dengan serius jalannya persidangan akhir dari Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Ini yang saya ingin sampaikan. Karena kalau ini terjadi, semakin mengkonfirmasi betapa rusaknya sistem peradilan di Indonesia. Jangan sampai itu terjadi. Jadi di pundak seorang Wahyu Iman Santoso dan kawan-kawan, integritas persidangan peradilan di Indonesia ini dipertaruhkan. Karena selama ini banyak sekali cerita-cerita, dan itu saya melihat langsung, hakim-hakim bisa disetel oleh kelompok-kelompok di luar. Hakim-hakim bisa dipengaruhi. Bahkan kemarin ada hakim agung yang ditangkap oleh KPK karena terjadi penyuapan. Yang terakhir saya mohon kepada Kapolri dan pimpinan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia, hati-hati Pak. Jangan sampai upaya serius dari Pak Kapolri untuk membersihkan tubuh Polri dari benalu-benalu dan anasir-anasir jahat di tubuh Polri ini gagal total. Kapolri bisa membuktikan apakah sinyalemen yang disuarakan oleh Pak Menko Polhukam dan Pak Benny Mamoto ini benar adanya. Mudah-mudahan Polri meskipun tidak tersangkut dalam proses persidangan ini masih mau mengawasi anggota-anggotanya atau gerilya-gerilya yang diadakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyelamatkan Ferdy Sambo. Konon katanya di tubuh kepolisian ada beberapa faksi. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi itu ramai di ruang publik. Ada backing mafia tambang, backing judi online, backing mafia tanah. Konon ada di kepolisian, tapi ini kan masih rumors, belum terbukti. Saya berharap Kapolri membuktikan bahwa rumors itu tidak benar dengan cara mengawasi anggotanya jangan sampai bergerilya untuk membebaskan Ferdy Sambo. Karena ini menyangkut institusi kepolisian yang sedang remuk redam kepercayaan publiknya. Sahabat Indonesia, sebagai warga bangsa, saya menghimbau kepada majelis hakim, dalam hal ini di bawah Mahkamah Agung dan diawasi oleh Komisi Yudisial, jangan bermain-main dengan hukum. Punyalah sedikit empati terhadap masyarakat Indonesia, khususnya dengan keluarga korban Brigadir Yosua. Jangan framing atau stigma amburadul jual beli perkara di peradilan kita ini terbukti adanya. Jangan sampai itu terjadi. Dan kepada pimpinan Polri bertindak sigap, jangan sampai institusi Polri ini semakin terpuruk. Itu yang ingin saya harapkan. Kita tidak tahu
bagaimana vonis Verdi Sambo dan kawan-kawan, kita menunggu karena masih ada tahapan-tahapan yang lain. Tapi mudah-mudahan saya berharap Brigadir Yosua mendapatkan keadilan di dunia ini. Semoga arwahnya tenang dan keluarga yang ditinggalkannya pun tenang. Dan yang paling penting, jangan pernah melukai perasaan masyarakat. Ini tahun politik, tahun yang penuh dengan kepekaan sosial dari masyarakat. Kalau polisi sebagai institusi negara di bawah pemerintah tidak bekerja dengan proper, tidak melakukan tugasnya dengan baik, saya khawatir kepercayaan publik kepada polisi, kepada pemerintah semakin menurun. Jadi polisi harus tahu persis tanggung jawabnya sebesar itu. Juga kepada MA dan Komisi Yudisial, rasa keadilan masyarakat dititipkan kepada bapak-bapak yang ada di KY maupun MA. Mudah-mudahan stigma negatif terhadap sistem peradilan di Indonesia ini tidak terbukti, meskipun dalam kenyataannya saya melihat ada juga celah-celahnya, ada juga permainan-permainannya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita tunggu drama Verdi Sambo di babak akhir. Kita akan melihat apakah Hakim Wahyu Iman Santoso benar-benar punya integritas dan kredibilitas, atau sinyalemen dari Pak Mahfud MD dan Pak Benny Mamoto itu benar adanya. Masyarakat menunggu, dan pada saatnya setelah menunggu kita akan menentukan sikap, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah, Polri, dan peradilan di Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Iskandar.